Berhenti scroll sebentar. Bayangkan kamu duduk di tengah macet Jakarta, motor lewat kanan-kiri, hujan turun deras, tapi di dalam mobil rasanya seperti duduk di suite hotel bintang 5. Kursi memijat punggungmu, kabin terasa senyap, udara bersih, dan suara jalan di luar seakan menghilang. Kamu hampir lupa sedang terjebak macet jam pulang kantor. Perasaan inilah alasan kenapa Mercedes-Benz S-Class 2026 masih jadi standar tertinggi mobil mewah di Asia. Dan hari ini saya akan jelaskan kenapa mobil ini bukan cuma soal kemewahan, tapi juga pilihan cerdas untuk jalanan Indonesia, konsumsi bahan bakar, biaya kepemilikan, dan nilai jual kembali. Mercedes-Benz S-Class 2026 adalah sedan flagship, dan untuk pembeli Indonesia, mobil ini bicara tentang kenyamanan, status, dan ketenangan pikiran. Di Indonesia, tergantung varian dan pajak, harga S-Class berada di kisaran sekitar 3,2 hingga 3,8 miliar rupiah. Di Amerika Serikat, harga awalnya sekitar $115.000, sementara di Jepang bisa mencapai 18-20 juta yen. Di pasar ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, harganya juga tinggi karena pajak, tapi tetap sekelas dengan sedan mewah lain. Ini jelas bukan mobil murah, tapi yang penting adalah apa yang kamu dapatkan dalam jangka panjang. Sekarang kita bicara soal konsumsi bahan bakar, karena ini sering bikin orang kaget. S-Class 2026 hadir dengan teknologi mild hybrid dan plug-in hybrid di banyak pasar Asia. Untuk penggunaan dalam kota seperti Jakarta atau Surabaya yang sering macet, sistem hybrid sangat membantu menghemat BBM saat jalan pelan atau stop and go. Konsumsi BBM harian di kota bisa sekitar 10-12 km per liter untuk versi hibrid bensin, bahkan bisa lebih irit kalau gaya mengemudinya santai. Di jalan tol atau perjalanan antar kota, konsumsi bisa naik ke sekitar 14-16 km per liter. Untuk versi plug-in hibrid, perjalanan harian jarak pendek bisa dilakukan dengan tenaga listrik saja, yang artinya penghematan BBM sangat terasa dari bulan ke bulan. Penghematan dari sistem hibrid juga berarti biaya operasional lebih rendah. Penggunaan bensin berkurang, mesin bekerja lebih ringan, dan sistem rem lebih awet karena adanya regenerative braking. Dalam pemakaian 5 tahun, pemilik bisa menghemat biaya BBM yang cukup besar dibandingkan sedan mewah lama bermesin besar tanpa hibrid. Untuk pembeli Asia yang biasanya menyimpan mobil dalam jangka panjang, ini nilai tambah yang sangat penting. Soal biaya perawatan, ini sering jadi pertanyaan utama di Indonesia. Mercedes-Benz sudah jauh lebih baik dalam hal ini. S-Class menggunakan teknologi dan komponen modern yang lebih terstruktur dan efisien untuk diservis. Biaya perawatan rutin memang lebih mahal dibanding mobil biasa, tapi jika dibandingkan dengan sedan mewah lain, masih masuk akal. Biaya servis tahunan bisa berada di kisaran 40-60 juta rupiah tergantung pemakaian dan paket servis. Mercedes-Benz Indonesia juga menyediakan paket servis yang bisa mengunci biaya sejak awal, sehingga lebih aman dari kenaikan harga tak terduga. Ketersediaan suku cadang di Indonesia juga tergolong baik. Jaringan dealer Mercedes luas, dan banyak komponen umum tersedia tanpa harus menunggu lama. Dibandingkan merek mewah lain yang lebih eksklusif, waktu tunggu spare part Mercedes relatif singkat, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Teknisi yang terlatih juga lebih mudah ditemukan. Sekarang kita bahas nilai jual kembali, yang sangat penting di pasar Asia. S-Class terkenal memiliki resale value yang kuat. Di Indonesia dan negara ASEAN lain, nama S-Class punya citra prestis setinggi. Setelah 5 tahun pemakaian, nilai jualnya biasanya masih lebih baik dibanding BMW seri 7 atau Audi A8. Banyak pembeli mobil bekas percaya pada kenyamanan, daya tahan, dan nama besar. Mercedes, varian hibrid juga diprediksi akan lebih mudah dijual kembali karena harga BBM terus naik dan konsumen makin peduli efisiensi. Performa S-Class bukan soal agresif atau sporty, tapi soal halus dan effortless. Untuk penggunaan di kota, mobil ini terasa mudah dikendarai meskipun bodinya besar. Setir ringan, suspensi sangat empuk, dan jalanan berlubang atau polisi tidur terasa jauh lebih jinak. Di kemacetan, pengemudi tidak cepat lelah. Di jalan tol, akselerasinya tenang tapi kuat. Menyalip truk atau kendaraan besar terasa aman dan stabil, bahkan di kecepatan tinggi. Ini bukan mobil balap, tapi lebih dari cukup untuk kebutuhan nyata di Asia.
Biaya kepemilikan juga mencakup asuransi, dan memang asuransi S-Class tidak murah. Asuransi all risk di Indonesia cukup mahal karena nilai mobilnya tinggi. Namun banyak pemilik memilih perlindungan penuh demi kenyamanan. Fitur keselamatan canggih seperti sistem bantuan pengemudi dan sensor lengkap juga membantu mengurangi risiko kecelakaan, yang dalam jangka panjang bisa sangat menguntungkan. Sekarang perbandingan singkat dengan kompetitor Jerman lain. BMW seri 7 menawarkan rasa berkendara yang lebih sporty, tapi suspensinya cenderung lebih keras, kurang ideal untuk kondisi jalan Indonesia. Audi A8 punya teknologi hebat dan desain elegan, tapi nilai jual kembali di Asia biasanya lebih lemah, dan jaringan dealer tidak sekuat Mercedes di beberapa negara. S-Class unggul dalam kenyamanan, rasa mewah, dan kepercayaan jangka panjang, terutama untuk eksekutif dan pebisnis. Kenapa mobil ini cocok untuk jalan dan lalu lintas Indonesia? Pertama, suspensinya sangat nyaman untuk jalanan tidak rata. Kedua, kabinnya senyap, membuat macet terasa lebih ringan. Ketiga, teknologi hibrid membantu menghemat BBM di kondisi lalu lintas padat. Keempat, citra Mercedes-Benz sangat kuat dan cocok dengan budaya bisnis Asia. Dan terakhir, sistem keselamatannya dirancang untuk menghadapi kondisi jalan yang tidak selalu bisa diprediksi. Jadi, kalau kamu pembeli Indonesia atau pembeli Asia yang mencari sedan mewah dengan kombinasi kenyamanan, efisiensi, nilai jual kembali, dan biaya kepemilikan yang masuk akal untuk kelasnya, Mercedes-Benz S-Class 2026 bukan cuma simbol kemewahan, tapi juga investasi cerdas untuk kenyamanan jangka panjang. Kalau review ini membantu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk review mobil high RPM khusus pasar Asia, dan tulis di kolom komentar, kamu pilih Mercedes S-Class, BMW seri 7, atau Audi A8. Sampai jumpa di video berikutnya.